Bapak Ibu jemaah salatul Isya wa insyaallah tarawih wal witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat itu sebesar-besarnya dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setidaknya pada saat ini masih bisa secara berjamaah melaksanakan salatul Isya wa insyaallah tarawih dan juga dirangkai dengan witir di malam yang ke-23 ya, Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kultum ini diberi tema tentang fadilah dan pentingnya salat malam. Tema yang luar biasa sebetulnya. Bagaimana kita ketahui salat malam namanya saja salat malam, berarti salat yang dilakukan di malam hari. Yang termasuk di dalam sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pelaksanaan salatul lail atau qiyamul lail, salat malam. Di antaranya yang masyhur adalah salat tahajud, bagian daripada salat malam. Walaupun untuk tahajud ia memiliki ketentuan sunnah, itu dilakukan setelah kita tidur, ya, setelah kita tidur. Tetapi waktu untuk salat malam itu menurut Al-Habib Abdullah bin Ali As-Segaf, beliau menyatakan wa'lam anna min salat ba'da al-isya faqad qama min al-lail. Maka kata beliau, barang siapa yang salat setelah pelaksanaan salatul isya, maka dia sudah melaksanakan salat malam. Salat apapun itu, bahkan termasuk salat hajat, ya, salat istikharah dan sebagainya yang kita laksanakan itu terkategori salat malam. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya kita melaksanakan salatul lail, salat malam ini? Karena memang fadilah dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang bisa melaksanakan salatul lail, salat malam. Terlebih salat tahajud. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebagian malam itu hendaklah engkau melaksanakan salat tahajud dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Dan Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bisa melaksanakan terutama salat tahajud ini di sepertiga malam terakhir. Nazzala Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa min thuluthayil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ketika di malam sepertiga malam terakhir ila sama'i dunya, ya. Yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, fa yaqul man yad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang berdoa maka aku akan istijabah doanya. Wa man sa'alani fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta maka akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun maka akan aku ampun. Kemudian keutamaan yang disediakan bagi mereka yang bisa melaksanakan salatul lail, salat malam ini luar biasa. Ada beberapa, setidaknya di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah wal Muharram."
Seafdal puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat yang 5 waktu adalah salat malam. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada salat malam ini apabila dibandingkan dengan salatun nahar, salat yang sunnah dan dilaksanakan di siang hari, maka fadilahnya seperti kita bersedekah, antara bersedekah diam-diam secara rahasia dengan sedekah secara terang-terangan. Yang kita tahu dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan betapa keutamaan bagi mereka yang bisa menyembunyikan sedekah. In tubdu sadaqat fa inna ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum. Ketika kalian bisa bersedekah secara terang-terangan itu baik bagi kalian. Tetapi ketika kalian bisa menutupi dan merahasiakan sedekah itu, sampai sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga kita bersedekah, berinfak, tangan kiri kita tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan kita, maka itu jauh lebih baik. Seperti itulah keutamaan salat malam, terutama salat sunnah, ya, dibanding dengan salatun nahar, salat di siang hari. Kemudian yang berikutnya, ibadah salat malam ini adalah merupakan ibadah orang-orang soleh terdahulu. Para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu digambarkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abus salihin qablakum. Hendaklah kalian senantiasa melaksanakan salat malam, karena salat malam itu adalah kebiasaan daripada orang-orang soleh terdahulu. Maka standarisasi ukuran daripada kesolehan, salah satunya bagaimana dengan rutinitas di malam hari seseorang itu, ya, kealiman, kefaqihan, kesolehan, ya, ahli ibadah seseorang itu. Lihat bagaimana sholat malam. Kalau ternyata di malam hari lebih banyak tidur ketimbang sholat, nah itu perlu dipertanyakan, ya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan salatul lail, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim. Sesungguhnya di malam hari itu ada waktu-waktu ketika seseorang muslim, seorang Islam, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan min amri dunia wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, fa'atiyahu iyyahu wadaka kulla lailatin, maka aku akan berikan kebutuhan dunia dan akhiratnya itu bahkan di setiap malam ketika dia salat malam. Berarti betapa urgen dan pentingnya melaksanakan salat malam yang kita laksanakan ba'da salat isya. Kalau seandainya kita tidur terlebih dahulu setelah salat isya, nanti bangun di sepertiga malam, itu pun termasuk salat malam, tetapi disebut dengan tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.